Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle Teori 6 dengan materi Constraint. Tujuan belajar: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel dengan mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut. Maka dengan adanya constraint antara dua tabel penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut ini: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint. Dan berikut ini contoh penulisan constraint-nya. Constraint not null. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Yaitu pada kolom last name, not null constraint, tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Dan pada hide date juga not null constraint. Namun pada departemen ID tidak adanya not null constraint, terdapat baris yang berisi nilai null untuk kolom departemen ID. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu pada tabel employee diinsertkan data berikut ini. Dua data yang sama maka tidak diperbolehkan karena hanya boleh satu saja. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Berikut ini contoh untuk constraint primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key pada tabel departemen yaitu primary key K, kemudian menginsertkan suatu data yang not value maka tidak diperbolehkan, dan value-nya bukan 50 maka tidak diperbolehkan juga karena kan di sini sudah ada value 50. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga memiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key berikut ini. Pada tabel departemen yaitu pada kolom departemen ID sebagai primary key, kemudian
untuk tabel employee, yaitu untuk foreign key pada kolom departemen ID, diinsertkan data dengan value 9, maka tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada. Kemudian diinsertkan juga value 60, maka diperbolehkan. Karena pada kolom departemen ID pada tabel departemen terdapat value 60. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Berikut ini sintaksnya. Keyword dari constraint foreign key. Keyword dari constraint foreign key berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key K mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Seperti ini. Contohnya, menambahkan suatu constraint. Menambahkan suatu constraint untuk menambahkan digunakan perintah alter tabel. Cara penulisan alter tabel, nama tabel, kemudian add constraint, constraintnya type column. Menambahkan constraint. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Seperti ini sintaksnya. Kemudian menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya yaitu alter tabel drop constraint type column. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employee, berikut ini sintaksnya alter tabel employee drop constraint AMP manager FK tabel attribute. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen yang menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employee di departemen ID, alter tabel departemen drop primary key cascade tabel alter, mendisable constraint dan mengenable constraint. Mendisable constraint untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Dipilih cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Ini sintaksnya. Dan mengenable constraint untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Berikut ini contohnya cascading constraint. Klausa cascading constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang member ke primary key dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Berikut ini contohnya penulisannya dan ini contoh penggunaannya. Menampilkan constraint. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi untuk constraint, check,
R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unit. Berikut ini sintaknya dan ini hasilnya. Menambahkan suatu constraint. Berikut ini menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user cons column. Select constraint name, column name from user cons column where table name employee. Latihan soal. Nomor 1, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel IMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myIMP ID PK. Berikut sintaknya alter table IMP. Add constraint myIMP ID PK. Primary key-nya add no. Dan nomor 2, buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDep ID PK. Berikut ini sintaknya alter table dep, add constraint myDep ID PK, primary key dep no. Dan nomor 3, tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel IMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel IMP yang memastikan bahwa data pegawai memasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Berikut ini sintaknya yaitu alter table IMP add dep ID number 2. Yang kedua, alter table IMP add constraint IMP dep FK foreign key dep ID reference dep no. Nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Berikut ini sintaknya. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where lower. Tabel name-nya yaitu IMP. Kemudian nomor 5, tampilkan objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel IMP dan dep. Berikut ini sintaknya. Select object name, object type from user object where object name in dep dan IMP. Nomor 6, modifikasi tabel IMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai 0. Berikut ini sintaknya. Alter table IMP add commission number 2. Dan alter table IMP add constraint jkcom check commission 0. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.